Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang detik ini mengawasi kita semua, mengelola kita semua, mengelola alam jagat raya ini. Allah yang menguasai ruang dan waktu, dan Dia tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Semua ruang dan waktu ada di dalam kekuasaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaannya. Penyempurnaan apa? Penyempurnaan tentang penciptaan sang jiwa itu. Karena jiwa itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna ketika Allah menciptakannya. Itu urusan Allah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Dia mengilhamkan kepada jiwa-jiwa itu, kepada jiwa, dua jalan, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jadi jiwa itu ada yang berjalan di jalan ketaatan kepada Allah, jalan takwa, jalan taat. Ada jalan-jalan yang jahat, jalan-jalan yang zalim, jalan-jalan yang tidak baik. Itu maunya jiwa. Lalu ada dua pilihan, dua kategori. Apakah kita termasuk jiwa kita ini termasuk golongan orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, atau jiwa kita termasuk golongan jiwa-jiwa yang takwa, jiwa-jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan atau menyucikan jiwa itu, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Jadi orang yang membersihkan jiwa itu, nafsu itu, digolongkan orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang mengotori nafsu itu, jiwa itu, dia masuk golongan orang-orang yang merugi. Siapa yang tahu kita untung atau rugi? Pasti kita. Kenapa? Karena kita pelakunya. Kita yang punya jiwa itu, kita yang setiap hari kapan kita berbuat baik, kapan kita berbuat tidak baik, kita yang tahu. Dari sini kita mulai mengenali jiwa kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang baik? Apakah termasuk orang-orang yang tidak baik? Nah, ini harus kita muhasabah di sini. Kita merenung. Kita renungkan apa yang sudah kita berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sini kita mulai mengawali sebuah perjalanan yang panjang untuk mengenal jiwa itu pelan-pelan dari karakter-karakter jiwa kita, karakter-karakter perilaku kita. Karena apa? Karena perilaku kita sehari-hari itu cermin daripada sang jiwa itu. Apakah jiwa-jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah jiwa yang mengingkari kufur, kafir, atau munafik, atau mukmin? Karena cuma ada 4. Al-mu'minun, al-kafirun, di tengah-tengah ada al-munafikun, al-musyrikun. Jadi apakah kita termasuk orang mukmin, ataukah orang-orang munafik, apakah orang-orang musyrik, apakah orang-orang kafir? Ya kita yang tahu, karena kita aktornya, kita pelakunya. Kalau kita mengaku sebagai hamba yang beriman, sejauh mana keimanan kita? Ya kan? Ini perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau kita termasuk orang munafik, sejauh mana kemunafikan kita? Kalau kita orang-orang yang musyrik, sejauh mana kemusyrikan kita? Kalau kita orang-orang yang mengingkari rahmat nikmat Allah, hidayah dan petunjuk Allah, sejauh mana kita mengingkarinya? Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki,
untuk menjadi hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa itu kita tanyakan pada jiwa kita, pada diri kita? Karena setiap insan, setiap hamba, setiap orang pasti ingin menjadi hambanya Tuhan. Bagi orang-orang yang beriman, ingin menambah iman dan takwanya, itu pasti. Karena itu kita tanyakan pada jiwa kita, pada diri kita. Sejauh mana kita sudah mengimani Allah, mengimani rukun iman yang 6 itu? Sejauh mana? Sejauh mana kita sudah menjalankan syariat Islam dari rukun Islam yang 5 itu? Dari sini kita bisa berjalan, menapaki sebuah perjalanan jiwa, perjalanan perilaku, dari masa-masa yang sudah berlalu, yang sudah kita alami sampai detik ini, dan untuk masa-masa yang akan datang. Karena masa yang akan datang itu persiapannya adalah masa lalu yang sudah kita alami. Nah, sekarang kita mau menggali, menemukan jiwa, mencari sang jiwa. Ada di mana jiwa kita? Apakah jiwa kita merana, gelisah, ya, atau tenang? Jadi kita persiapkan dari sekarang, dan sekarang terus. Saat ini, dan saat ini terus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi kita harus persiapkan. Ya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk masa depan kita. Jadi karena apa? Karena masa yang sudah kita lakukan ini adalah pengalaman. Sedangkan pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari sini kita bisa introspeksi. Jadi dari sini kita mulai mengenali jiwa kita. Apa yang sudah kita lakukan di perjalanan masa lalu kita, dan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok, yaitu kematian, yaitu perjalanan panjang untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dari sekarang dan sekarang terus. Karena apa? Karena untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal jiwa kita, hati kita, diri kita, itu ya dari sekarang. Besok juga sekarang, besok juga saat ini. Jadi kita selalu saat ini ingat akan diri kita. Kita mengaku sebagai seorang hamba, sejauh mana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallus sabilah. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat nanti akan lebih buta dan tersesat dari jalan yang benar. Al-Isra ayat 72. Jadi ini sebuah penggalian. Untuk menggali, untuk mencari, untuk mengenal lebih dekat siapa diri kita. Karena barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Makanya kita sedang mencari sang jiwa dan kondisi jiwa itu. Makanya jiwa kita apakah fujuroha, apakah watakwaha. Apakah kita masuk golongan jiwa atau orang-orang yang membersihkan jiwa itu, ataukah orang-orang yang mengotori jiwa itu? Nah, karena ini urusan jiwa, fisik kita itu ngikutin jiwa. Jadi jasmani kita itu ngikutin hawa nafsu kita. Mau diajak ke tempat yang baik, oke. Ya kan? Mau diajak ke tempat yang tidak baik juga, oke ya, terserah kuat jiwa yang mana. Kalau kuat jiwa yang jahatnya, ya dia akan selalu berlaku tidak baik. Kalau kuat jiwa yang taatnya, dia akan selalu ikut pada perilaku yang baik. Ini soal jiwa, ini soal hati. Makanya Allah mengatakan, memerintahkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah supaya jiwa kita itu tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman
dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, hati menjadi damai. Nah, kenapa hati kita tenang? Kenapa hati kita damai? Kalau kita sudah banyak mengingat Allah dengan ibadah-ibadah kepada Allah, kok masih belum tenang, kok masih belum tentram, perlu dicari apa sebabnya, perlu dikoreksi, ya kan? Perlu dikoreksi arus itu. Karena Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalau sampai nggak tenang, nggak tentram, harus ada yang dikoreksi. Apa sebabnya? Jadi seperti itu. Karena apa? Karena jiwa yang tenang ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nafsu-nafsu yang sudah tenang, nafsu-nafsu yang sudah damai, yang sudah adem ayem, dipanggil sama Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang tadi, kembalilah kepada Rabbmu. Kembalinya kemana? Masuk ke dalam golongan orang-orang ahli ibadah, taat tekun beribadah. Disitulah Allah menghadiahkan yang namanya surga. Jadi surga itu bagi orang-orang yang jiwanya tenang, beribadah tenang, khusyuk, tumaninah di situ. Ibadah apapun bentuknya, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketenangan, ketentraman jiwa ini perlu kita kaji lagi, perlu kita cek lagi, perlu kita introspeksi lagi. Sampai kapan terus? Karena apa? Untuk mengantisipasi perjalanan jiwa kita ini. Supaya apa? Supaya dia terjaga, supaya jiwa itu terlindungi, supaya jiwa itu senantiasa istiqomah. Makanya mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala supaya hati yang sudah beriman ini, jiwa yang sudah beriman ini tidak dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekafiran, kepada jalan-jalan yang tidak baik. Karena Allah lah sebaik-baik pelindung, Allah itu sebaik-baik penolong. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang sudah tenang, dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menemukan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Jadi betapa indahnya, betapa tenangnya yang disebut surga itu. Tempat tenang, tempat kedamaian. Itu berada di dalam dunia ini maupun di akhirat kelak. Jadi di dunia ini pun ada surga-surga, ada tempat-tempat yang nyaman, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang mampu menjaga akidah kita, iman takwa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi ada surga-surga di dunia ini, tempat-tempat yang bisa menjaga hati kita, iman kita, takwa kita. Dengan apa? Dengan banyak mengingat Allah. Orang-orang yang benar-benar takjub, orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan, memuliakan Allah, dan dapat menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya, surga ma'wah. Jadi kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa inal jannata hiyal ma'wah. Jadi orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat tinggalnya, yaitu surga ma'wah. Jadi insya Allah kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan diri kita
berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengenali diri kita, jiwa kita, ayo kita pelajari, ayo kita ingat-ingat, ya kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena jiwa kita itu dikasih dua jalan, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kita mengingatnya lebih mudah. Kita introspeksi, apakah aku ataukah saya atau jiwa saya ini termasuk orang yang menyucikan jiwa itu dengan bertakwa kepada Allah, atau termasuk orang-orang yang mengotorinya dengan berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita yang tahu. Ayo kita cek. Karena ini hanya kita pelakunya, kita aktornya. Dan kita yang disuruh bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sebagaimana ketika jiwa itu dulu dipersaksikan, ruh itu dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi dulu kita pernah dipertemukan dengan Allah. Jiwa kita itu pernah ketemu, pernah kenal. Karena setelah kita akil balik, kenal maksiat, kotor nih. Makanya kita introspeksi lagi, kita bersihkan dengan bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan tobat yang sebaik-baiknya, tobat yang sebenar-benarnya. Yakinlah Allah Maha Penerima taubat. Jadi seperti itu. Jadi cari jiwa kita, kenali jiwa kita, nafsu kita. Karena kita yang tahu kapan kita berbuat baik, kapan kita berbuat tidak baik. Jadi mudah. Yang kita cari nggak jauh. Setiap diri carilah diri kalian masing-masing. Jiwa kalian masing-masing. Jadi mudah. Ada pertanyaan lagi enggak itu? Oke, cukup. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi yang kita cari ternyata enggak jauh. Allah Subhanahu wa ta'ala juga enggak jauh. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi sesungguhnya Allah yang menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Allah lebih dekat kepada dirinya daripada urat nadinya atau urat lehernya. Allah lebih dekat daripada itu, karena kita hidup dari ruhnya Allah, dari kehendak Allah, dari sifat Allah yang maha mencipta. Allah lah sebaik-baik yang membentuk rupa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang detik ini mengawasi kita semua, mengelola kita semua, mengelola alam jagat raya ini. Allah yang menguasai ruang dan waktu, dan dia tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Semua ruang dan waktu ada di dalam kekuasaannya. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan senantiasa dituntun, dimasukkan ke dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin.